Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada perkuliahan hari ini. Salawat berserta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungannya, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah menggulung tikar-tikar jahiliyah dan membentangkan tikar Islamnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Pasien Safety Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Winiatri, Yalnata Milza, Winda Desi Ramadhani, Nadala Maharani Herianto, Anissa Azinar, Zahwa Abilia Usman, dan Arif Anissa Maramis akan mempresentasikan tentang langkah manajemen risiko klinis di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Pengertian risiko dan risiko di rumah sakit. Risiko adalah peristiwa atau keadaan yang mungkin terjadi dan dapat berpengaruh negatif. Ada dua macam risiko, yaitu risiko klinis dan risiko non-klinis. Risiko klinis adalah semua isu yang berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu tinggi, aman, dan efektif. Selanjutnya, risiko non-klinis adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko klinik di rumah sakit. Manajemen risiko klinik merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, mengontrol, memonitor, serta meminimalisasi semua aspek risiko melalui proses yang terencana dan sistematik untuk menurunkan dan atau mengendalikan kemungkinan kerugian akibat risiko yang ada dalam manajemen pasien, sehingga terwujud sistem pelayanan medik yang aman, efektif, dan berkualitas. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen atau pasien, staf, dan organisasi. Yang kedua yaitu meminimalkan resiko kematian, cedera, atau penyakit bagi konsumen atau pasien, karyawan, dan orang lain sebagai akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil asuhan pasien, dan yang keempat adalah mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan dan memastikan kelangsungan dan pengembangan organisasi. Yaitu kategori resiko di rumah sakit. Yang pertama, resiko yang berhubungan dengan asuhan pasien terkait dengan konsekuensi dari asuhan medis yang tidak pantas, komunikasi kerahasiaan dan keterbukaan informasi yang tidak tepat, serta perlindungan dari penyalahgunaan, kelalaian, dan penyerangan. Yang kedua yaitu resiko yang berhubungan dengan tenaga medis terkait dengan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan standar baku dan apakah pasien dikelola dengan baik. Baiklah, yang ketiga yaitu ada risiko yang berhubungan dengan karyawan atau employee related risk. Yang pertama yaitu ada risiko keselamatan dan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu ada mempertahankan lingkungan yang aman dan ketiga. Yang ketiga yaitu ada menyediakan perawatan dan kompensasi pekerja untuk penyakit atau cedera terkait pekerjaan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada risiko yang berhubungan dengan properti atau property related risk. Yang pertama yaitu ada lindungi aset dari kerugian akibat kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang kedua itu ada berkas atau catatan elektronik, pasien, bisnis, dan keuangan terlindungi dari kerusakan atau kehancuran. Yang ketiga itu prosedur untuk menangani uang tunai dan menjaga barang berharga, seperti jaminan atau asuransi untuk melindungi fasilitas dari kerugian. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada risiko keuangan atau financial risk. Yang pertama yaitu ada bad debt, yang kedua yaitu ada meningkatnya suku bunga, yang ketiga yaitu ada reimbursement, yang keempat yaitu ada kontrak pembelian atau pengadaan.
Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada risiko lain atau other risk. Yang pertama yaitu ada pengelolaan bahan berbahaya seperti kimia, radioaktif, pengelolaan limbah biologis infeksi. Dan yang kedua yaitu ada risiko hukum dan peraturan seperti risiko reputasi. Baiklah, adapun langkah-langkah manajemen risiko klinis di rumah sakit yang pertama yaitu risk identification, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Itu bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Risiko dari setiap aspek akan diklasifikasi menurut kategorinya masing-masing agar mempermudah proses selanjutnya. Yang kedua yaitu risk assessment. Setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan individu setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, risk response. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tanggapan risiko umumnya terjadi dalam kategori seperti berikut. Yang pertama, risk avoidance, yang mana mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Yang kedua adalah risk reduction, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengandalian di bagian internal perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu risk sharing of transfer, yang mana untuk mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, dan hedging. Yang keempat adalah risk acceptance, yang mana tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi. Kelima yaitu create a risk management plan. Selanjutnya ada implementation, yang artinya melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap resiko manajemen yang ada. Yang kedua ada evaluate and review. Perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan mengakibatkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen risiko. Seperti yang terlihat pada gambar, proses manajemen risiko terdiri dari pertama, menentukan atau menetapkan lingkup manajemen risiko. Berarti organisasi menentukan tujuan manajemen risiko, menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko dalam proses manajemen risiko. Kedua, ada assessment risk atau kajian risiko. Artinya terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko adalah mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Analisis risiko berarti menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Evaluasi risiko adalah membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Proses manajemen risiko yang ketiga adalah tindakan atau treatment terhadap risiko. Artinya mencakup pada pemilihan satu atau lebih opsi untuk menangani risiko dan menerapkan pilihan tersebut. Proses manajemen risiko terakhir yaitu monitoring dan peninjauan ulang. Proses manajemen risiko harus tetap dipantau dan ditinjau ulang untuk mengetahui adanya kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya daftar pustaka. Yang pertama karangan Dr. Debbie Armawati berjudul Manajemen Risiko Rumah Sakit Demak RSUD Sunan Kalijaga. Lalu karangan TW Utami dan kawan-kawan, Manajemen Risiko Klinik Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology, serta karangan Diko Wijaya
yaitu langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.